Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pujilah Tuhan karena anugerahnya, karena kasihnya, karena pertolongannya, kita ada di hari yang baru. Kita ada di hari Minggu ini. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang tak dapat kita bisa pikirkan. Karena kasihnya lah yang membuat kita boleh ada. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan sebelum menjalani hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu kepada kami. Kami boleh melewati malam yang penuh dengan rahasia. Kami boleh pengemban di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kami sekarang mau belajar firman Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau berbicara kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkannya. Amin. Dalam renungan keluarga Kristen pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita untuk hidup dalam realita. Begini maksudnya. Dalam realita, kita tahu ke kondisi ekonomi negara kita hari-hari ini. Kita tahu harga-harga sekarang tidak lagi murah. Ya. Kalau kadang-kadang ke pasar itu ya, ada harga telur yang dulu sekian, sekarang sekian. Kadang-kadang sekian, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang stabil di harga mahal, kadang-kadang bisa turun. Ayam naik, kadang-kadang lupa turun juga, tapi kadang-kadang juga turun. Tapi kalau ada event-event tertentu, ada hari raya tertentu, ayam itu menjadi naik. Sayur-sayuran juga mulai naik, tahu, tempe mulai naik. Itu membuat kita semua sebagai pribadi-pribadi yang Tuhan izinkan menikmati hidup ini, kita kadangkala terjebak dengan yang namanya kepikiran. Waduh, harganya naik ya. Uangku cukup enggak ya? Kadangkala seperti itu. Apalagi kalau sekarang ya, mulai masuk bulan Juni-Juli, khusus untuk pegawai swasta, ya, tidak ada gaji ke-13 ya, atau gaji ke-14 itu, ya, gaji ke-14 itu biasanya ada kan diberikan kepada ASN ya. Untuk swasta tidak ada biasanya. Gaji ke-13 hanya waktu THR itu ya, tapi gaji ke-14 tidak ada. Karena anak sekolah biasanya cairnya untuk ASN pada bulan Juni-Juli. Bulan Juni-Juli ini orang tua juga pasti banyak berpikir berbeban berat tanpa harus diucapkan ya. Harus siap-siap beli baju sekolah yang baru untuk anaknya. Harus siap beli perlengkapan alat tulis, harus siap beli tas baru, sepatu baru, dan bahkan harus bayar daftar ulang. Bagi yang naik ke jenjang yang lebih tinggi, harus siap bayar uang gedung dan sebagainya. Atau pindah dari SD ke SMP atau SMP ke SMA ya. Uang gedung, uang pembangunan dan sebagainya harus bayar lebih mahal. Pengeluaran bulan Juni-Juli ini mau tidak mau bisa kita katakan ada peningkatan. Dan itu membuat kita kepikiran, atau bahasa lebih umumnya membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita bingung. Apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk sungguh-sungguh belajar untuk benar-benar jangan khawatir. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 34 ya. Di situ jelas panjang lebar jelaskan tentang jangan khawatir. Kenapa? Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan dandani, ya. Pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan Tuhan pelihara. Itu menunjukkan bagaimana sebenarnya kita tidak perlu khawatir karena semua Tuhan pelihara. Semua Tuhan pelihara. Tetapi sepertinya kita kadang masih bingung dengan hal itu. Kita kadang tidak mampu melihat bagaimana Tuhan sebenarnya sudah nyata-nyata memelihara alam ini dengan sempurna. Apalagi manusia ciptaannya. Manusia diciptakan Tuhan itu sebenarnya dalam tanggung jawab Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Asal apa kita bisa dipelihara oleh Tuhan? Bagaimana caranya? Sebenarnya kita bisa dipelihara oleh Tuhan. Kita sudah, tanpa kita pakai cara-cara banyak, kita sudah terpelihara oleh Tuhan kok. Tuhan itu bertanggung jawab dengan kita. Tuhan memberi kita hidup, pasti menghidupi kita.
Tuhan memberi kita kehidupan, Dia memberi kita penghidupan. Tapi kenapa masih ada banyak yang susah, Pak, orang-orang, Pak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya perlu kita telah lebih dalam. Kesusahannya itu karena gaya hidup atau karena memang dia tidak punya. Kebanyakan yang terjadi karena gaya hidup. Kita mengalami kesusahan keuangan ya biasanya karena membiayai gaya hidup kita. Gaya hidup kita sangat mahal biasanya. Kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari Bapak Ibu kita belajar dari firman Tuhan dari Matius 6, fokus di ayat 33. Tetapi, berarti kontras dengan sebelumnya ya. Kalau kamu khawatir, kalau kamu bingung, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Aku khawatir Tuhan. Kalau kamu khawatir, ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terjemahan lainnya begini. Usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan ikutilah perintah-perintahnya. Lakukanlah kehendak-kehendaknya. Kalau kita mau hidup dalam ketidakkhawatiran, dalam hidup dalam menikmati pemeliharaan Tuhan, biarkanlah Allah memerintah atas hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah itu adalah membiarkan Allah memimpin kita sebagai raja. Membiarkan Tuhan mengatur hidup kita sebagai raja. Kita sebagai abdi-abdinya, ikutlah perintah raja kita. Raja tidak mungkin membiarkan rakyatnya menderita. Raja yang baik ya, apalagi Bapa di surga. Raja yang baik pasti memikirkan rakyatnya. Maka itu, usahakanlah untuk dipimpin oleh Allah. Untuk hidup mau diperintah oleh Allah. Untuk hidup dalam pemerintahan Allah. Supaya Allah memerintah atas hidupmu dan engkau melakukan kehendak-kehendaknya. Untuk menikmati pemeliharaan Tuhan. Untuk menikmati kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memerintah hidup kita. Biarlah Tuhan mengatur hidup kita. Biarlah kita hidup dalam penguasaan Tuhan. Hidup dalam pengendalian Tuhan. Mempercayakan total kepada Allah sumber pemelihara itu. Maka, kalimat jelas ya. Maka, kan ada tadi, usahakanlah hidup untuk diperintah oleh Allah dan hidup mengikuti kehendak-kehendaknya. Melakukan semua kehendak-kehendaknya. Maka, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Segala sesuatu yang merupakan kebutuhanmu akan ditambahkan kepadamu. Akan diberikan kepadamu. Jadi jangan lagi khawatir. Sekalipun sekarang harus siapkan uang sekolah yang tidak sedikit, jangan khawatir. Selama engkau dan saya hidup dalam pemerintahan Tuhan, membiarkan Tuhan memerintah kita dan kita mengikuti kehendak-kehendaknya, maka semua akan diatur oleh Tuhan. Semua akan dipikirkan oleh Tuhan sebagai Raja kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Diaturnya semua dengan baik. Dia pencipta langit bumi. Dia mengatur semua dengan maksimal. Hal sederhana yang Tuhan sudah buat bagi kami. Kami sedang menggumuli sebuah pelayanan yang akan kami kerjakan dalam beberapa hari ke depan. Kami menggumuli dengan serius. Kami memikirkan dengan serius. Memikirkan dalam pengertian mendoakan. Ya. Hanya kami tidak bisa buat apa-apa karena kami tidak punya apa-apa. Kami mendoakan dengan serius. Kami tidak tahu caranya bagaimana. Yang pasti kami harus menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Menyiapkan itu membutuhkan segala sesuatunya. Segala sesuatu tidak bisa kami dapatkan kalau tidak ada. Tetapi karena kami berdoa, kami melakukan itu, membiarkan Tuhan memerintah, membiarkan Tuhan yang mengaturnya dan kami mengikuti kehendak-kehendak Tuhan. Tanpa kami perlu berjuang dengan bekerja keras ya. Maksudnya tidak dalam usaha-usaha yang di luar Tuhan.
tanpa perlu berkata-kata kepada banyak orang juga, Tuhan berbuat. Kami terkejut. Tuhan luar biasa memelihara. Tuhan memikirkan pekerjaannya di bumi ini. Tuhan memikirkan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan saya. Tuhan pikirkan semuanya. Dia tahu Bapak Ibu yang sedang menggumuli biaya sekolah anak. Dia tahu Bapak Ibu yang sedang memikirkan kehidupan makan minum pakai. Dia tahu. Dia tahu. Ada ilustrasi di atas ya, ayat sebelumnya itu. Burung di udara yang tidak bekerja Tuhan pelihara loh. Apalagi Bapak Ibu yang adalah ciptaan Tuhan. Yang juga ciptaan Tuhan. Pasti terpelihara. Mari kita belajar meletakkan keyakinan kita bahwa Tuhan Raja yang baik yang tidak mungkin membiarkan umatnya menderita. Tuhan sangat bertanggung jawab. Silakan Bapak Ibu merenung ke belakang. Apa yang sudah Tuhan buat bagi Bapak Ibu dan saya. Banyak. Tidak ada yang tidak pasti banyak yang baik Dia buat. Kami menikmati benar pemeliharaan Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, Allah terus berbuat. Allah terus berbuat melampaui apa yang kami pikirkan dan kami harapkan. Sangat luar biasa. Tuhan menggerakkan orang-orang yang sebenarnya tidak ada hubungan keluarga dengan kami atau tidak ada hubungan dengan pelayanan ini, tetapi Tuhan gerakkan dan Tuhan mau memakai mereka untuk Allah Tuhan dan mereka pun mau. Tuhan kerjakan itu. Kami pun menikmatinya. Kami belajar untuk sungguh-sungguh meletakkan hidup kami dalam pemerintahan Tuhan, dalam penguasaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam kendali Tuhan. Dan kami belajar mengikuti semua kehendak-kehendak Tuhan, tidak menentang setiap perintah-perintahnya, berjuang melakukan dalam kebenaran. Dan terbukti, semuanya ditambahkan. Tidak ada yang tidak ditambahkan. Selalu ditambahkan, bahkan melampaui pikiran kami. Dan itu pun berlaku bagi Bapak Ibu. Berlaku bagi kita semua. Tidak berlaku bagi saya saja. Tidak berlaku bagi kami saja. Berlaku bagi kita semua yang mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang membiarkan Allah memerintah atas hidupnya. Yang melakukan segala kehendak-kehendaknya. Berlaku. Itu pasti berlaku. Selama kita membiarkan Allah memerintah hidup kita. Membiarkan kita tunduk pada kehendak Tuhan dan melakukan segala perintah-perintahnya. Kehendak-kehendaknya. Kita akan menikmati itu. Mari kita nikmati pemeliharaan Tuhan. Dengan membiarkan Tuhan memerintah hidup kita. Dengan mencari, mengutamakan, mengusahakan hidup dalam pemerintahan Allah. Hidup dalam kerajaan Allah. Hidup dalam kendali Allah dan melakukan segala kehendak-kehendaknya. Utamakanlah kerajaan Allah itu. Lakukanlah kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar hari ini untuk meletakkan kekhawatiran kami dengan melakukan segala perintah Tuhan. Dengan membiarkan hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Dengan membiarkan hidup kami mengutamakan atau mengusahakan hidup kami dikendalikan, dipimpin oleh Tuhan. Biarlah kami mau mencari dahulu kerajaan Allah. Membiarkan Allah memimpin kami, mengatur kami, menuntun kami. Dan kami melakukan kehendak-kehendak Tuhan, kebenaran-kebenaran dalam hidup kami ini. Ajari kami Tuhan, untuk melepaskan kekhawatiran dengan memilih, mengutamakan kerajaan Allah dan melakukan kebenaran. Kami percaya, dengan hal itu, Engkau pasti bertanggung jawab dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada untukmu sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.